Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan kembali lagi membahas video yang menarik untuk kita sama-sama saksikan. Dan kalian harus stay sampai selesai karena di akhir video selalu kita akan membahas untuk mengambil hikmah pelajaran apa yang harus kita lakukan ke depannya ketika kita menyimak video-video ya. Selalu kita akan menyebarkan hal yang positif untuk kita bisa menjadikan ini channel yang mendidik teman-teman ya. Kita lawan berita-berita hoax, penggiringan opini yang tidak benar agar supaya masyarakat membenci apa yang tidak seharusnya mereka benci. Tapi memang kita seharusnya jangan membenci, perbanyak untuk mengasihi, dan negara ini akan menjadi negara yang lebih baik. Sebelum kita membahas videonya, buat teman-teman semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai ini, Born to be Legend, ini desain aslinya, kalian bisa mendapatkan link pembelian di sematan komentar video ini. Kalian juga bisa langsung WA admin saya. Dan ini ada 3 varian warna teman-teman. Ada putih dan juga ada merah. Oke teman-teman ya, kita akan segera untuk membahas videonya satu persatu. Dan sebelum itu, jadi keluarga Kendel. Nah ini ya, mulai lagi ya. Sebentar, aku atur dulu tampilannya teman-teman ya. Ada juga ini jadi perbincangan apa ya? Jadi konten di tengah-tengah netizen ini dia teman-teman ya. Terlalu berisik. Nih orang biar kuparut. Jadi keluarga Kendel nan pokok ini tidak peduli dengan kemarahan kacamatanya sampai jatuh. Kali ini dia diparut tuh Mama. Kali ini Pak Amin Rais diparut. Kemarin ada yang tutup pakai apa? Pakai mok besi itu, kemudian diketok-ketok itu pecah genang telinganya Pak. Kemudian ada yang kemarin ditangkap pakai kain lap. Kali ini beda. Diparut. Aduh, netizen ada aja untuk. Jadi mereka membalas ya orang yang sering menjelek-jelekan pemerintah seperti Pak Amin Rais, bukan dengan marah-marah, tapi sekarang dengan cara-cara video-video konten seperti ini yang saya pikir ini cukup menghibur teman-teman. Najwa Shihab, kamu nyenggol Pak Jokowi, karirmu berakhir. Aduh. Benarkah akan berakhir teman-teman? Ada yang bilang ini adalah masa bayaran katanya. Mereka selalu nggak mau terima kenyataan yang ada. Karena pada dasarnya mereka sudah buta hati, buta mata untuk melihat bahwa ini rakyat benar-benar tulus mau menyambut Pak Jokowi, nggak dibayar. Mereka mau katakan dibayar gimana ini? Presiden yang suka bagi-bagi sepeda. Apakah Pak Prabowo nanti akan bagi-bagi sepeda teman-teman? Kita tunggu saja ya. Siapa tahu bagi-bagi mobil nanti. Hanya karena pulang naik pesawat TNI kamu bilang nebeng, Najwa Shihab. Padahal dia yang nebeng di Indonesia kata netizen. Tapi katanya udah ke psikiater ya, kena mental. Pak Jokowi itu ketika jadi menerka rahasia kekuatan Jokowi. Profesor presiden itu kan jadi monster. Aduh. Monster itu artinya hantu. Hantu yang menakutkan. Semua takut sama dia. Ya. Cuma 1-2 orang saja yang masih berani berbicara. Gitu. Nah sekarang monster itu tiba-tiba udah meleleh, ya, manusia monster yang kemudian abuse of power. Menyalahgunakan kekuasaannya itu, ya, untuk memaksa. Ya, orang ini hatinya benar-benar jahat sekali teman-teman ya. Gak pakai filter untuk keluarkan kata-kata seperti itu kepada orang lain. Tapi saya bersyukur Pak Jokowi selama pemerintahan kalian tidak pernah mendapatkan rekam jejak Pak Jokowi mengatakan orang lain dengan kata-kata yang tidak pantas. Tidak pernah kalian mendapatkan Pak Jokowi mengatakan orang lain dengan kata-kata kebencian seperti ini. Ini kan apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hatinya Pak Amin Rais. Jadi yang keluar itu kita sudah bisa merasakan aura kebencian yang begitu mendalam dari Pak Amin Rais. Pak, kebencianmu jangan bawa sampai mati Pak. Bapak berubahlah Pak. Kami
Kami tidak memuji Bapak, malahan kasihan dengan lihat Bapak seperti ini. Ya, hatimu Bapak Pak Amin Rais sudah terlalu pahit, Pak. Sudah hitam karena kebencian. Anda mengatakan Pak Jokowi itu monster, hantu. Ya, saya mau katakan kepada teman-teman, logikanya cara berpikir kita untuk menelaah apa yang dikatakan oleh Pak Amin Rais ini sebenarnya logikanya sederhana saja. Ya, seorang monster, seekor monster, taruhlah hantu, itu pasti orang kalau bertemu dengan monster akan lari terbirit-birit, atau hantu itu pasti lari terkincing di celana, teman-teman. Tapi apakah seperti itu Pak Jokowi? Malahan bukan lari, malah orang-orang lari untuk ketemu, berebut untuk bisa mencium tangan Pak Jokowi. Apakah monster seperti itu? Ya, aneh juga ya Bapak satu ini ya. Kita berdoa saja semoga Pak Amin Rais ini kebenciannya itu tidak dibawa sampai mati. Karena itu, bahaya teman-teman ya. Gak tega juga lihatnya. Kita kasihan lihatnya ya. Selamat siang Indonesia. Video ini saya beri judul Najwa Shihab dan Rahma Sarita, belajarlah dan ikutilah jejak Mutia Hafid. Beredar di beranda TikTok saya beberapa akun TikTok yang memperdengarkan suara Najwa Shihab yang mengatakan pada tanggal 20 Oktober 2024 pasca purna tugas setelah memimpin Indonesia 10 tahun, Presiden Jokowi terdengar suara Najwa Shihab nebeng pesawat angkatan udara kembali ke Solo. Kasih paham. Aduh, Najwa. Lalu yang kedua beredar juga bagaimana Rahma Sarita ikut demo-demo menjelek-jelekkan Bapak Presiden Jokowi. Rahma Sarita. Kita mengetahui bahwa dua wanita ini adalah presenter televisi beberapa tahun yang lalu ya, presenter berita, dan menurut saya mereka orang-orang yang bagus. Najwa Shihab bagus, Rahma Sarita bagus untuk mempresentasikan berita-berita yang menarik lah begitu. Nah herannya, mengapa mereka begitu tidak suka kepada Presiden Jokowi dengan mengatakan nebeng, yang satu harus diadili. Begini loh, kalau memang kalian berdua punya bukti kesalahan Presiden Jokowi dan itu fatal melanggar undang-undang, ayo lapor. Berteriaklah secara konstitusi. Jangan di jalan-jalan begitu, tidak bernilai hukum ya. Kalau memang ada bukti. Tapi kalau tidak ada bukti, ya ngapain kita keluar-keluar gitu. Itu sama dengan menurunkan nilai mbak-mbak berdua yang sebetulnya cukup tinggi di mata masyarakat Indonesia. Dengan keluar-keluar di tempat yang tidak sah dan tidak resmi secara hukum begitu, nilai Anda merosot jauh, tergerus nilai Anda ya. Sampai nol. Karena itu saran saya, belajarlah dan ikutlah jejak Mutia Hafid. Sama-sama presenter televisi ya. Sekarang beliau menjadi salah seorang menteri di kabinet Merah Putih. Bagaimana dia pernah bertarung anggota DPR dulu kalah, pernah bertarung menjadi wali kota di Binjai, kalau tidak salah Sumatera Utara juga kalah. Tapi dia mengikuti jejak terus, ikut proses, dan akhirnya menjadi anggota DPR dan sekarang menjadi menteri. Luar biasa. Ini wanita yang cerdas. Mutia Hafid dulu bagus, nilainya juga tinggi, ya. Sempat ditangkap oleh kelompok-kelompok teroris di Timur Tengah sana. Alhamdulillah, puji Tuhan, dibebaskan. Punya pengalaman hidup yang luar biasa dan patut ditiru dan dicontoh. Jadi Mutia Hafid nilainya yang dulu sudah bagus sebagai seorang presenter, dengan rekam jejak yang seperti hari ini, makin tinggi nilainya di mata masyarakat Indonesia. Termasuk saya secara khusus menilai Mbak Mutia Hafid itu tinggi karena perjuangannya ya. Jadi Najwa Shihab dan Rahma Sarita. Jadi aku jadi penasaran, Mbak Mutia Hafid itu pernah ditangkap di teroris di Timur Tengah sana. Ngeri sekali ya teman-teman ya. Ngeri ya teman-teman. Nanti kita akan coba cari tahu lagi informasi tentang Mbak Mutia Hafid ya, yang dimana kenapa beliau sampai ditinggikan, dimuliakan seperti itu, sedangkan Najwa Shihab direndahkan serendah-rendahnya hari ini. Ya, itu pasti ada sesuatu dan lain hal yang terjadi. Ya, jadi kita akan patut melihat bahwa orang-orang yang diangkat tinggi ini sudah pasti adalah pilihan Tuhan juga.
siapa yang ditinggikan hari ini, siapa yang rendahkan hari ini, itu adalah kewenangan Tuhan, teman-teman ya. Jadi kunci dari supaya kita ditinggikan adalah apa? Rendah hati, realistislah melihat segala hal yang terjadi atas negeri ini. Jangan Anda merasa sudah top, Anda merasa sudah tinggi nilai Anda, dan kemudian Anda semena-mena mengatakan seperti itu kepada orang baik. Anda direndahkan hari ini. Ke psikiater kan? Kena mental kan? Oke teman-teman semua ya. Jadi ya semoga kita bisa mengambil pembelajaran dari video-video yang kita saksikan teman-teman ya. Oke ya teman-teman, saya pikir sampai di situ dulu cuplikan video yang bisa saya tampilkan kepada kalian semua. Jadi intinya adalah ya mungkin sekali lagi saya katakan, dimanapun kita berada, apapun status kita sebagai seorang manusia, kita harus tahu bahwa kita semua manusia sama di hadapan Tuhan. Gak ada yang beda, besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin. Ketika masuk dalam tahta pengadilan terakhir nanti di hadapan Tuhan, kita sama-sama akan diminta pertanggungjawaban sebagai seorang manusia, bukan sebagai seorang yang mempunyai status lebih tinggi, lebih rendah, lebih besar, lebih kecil. Semua kita sama di mata Tuhan. Jadi apapun status kita, jangan pernah kita merasa lebih hebat dari orang lain, sehingga itu menjadikan kita tinggi hati, sombong, egois, dan kita bisa memperlakukan orang lain seenaknya kita saja. Jadi tetap rendah hati teman-teman. Semoga ini bisa memberikan edukasi kepada kalian semua. Saya pamit dulu. Sebelum saya pamit, buat kalian semua sekali lagi yang mau pesan kaos ini teman-teman, Born to be Legend Kangen Jokowi edisi terbatas, kalian bisa melakukan pemesanan dengan mendapatkan link pembelian di sematan komentar video ini. Ini dia teman-teman ya. Silahkan kalian bisa melakukan pemesanan di sana. Saya Vicky Impong pamit dulu. See you on the next video guys and God bless you. Bye guys.